Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai serangkaian video tambahan yang disarankan untuk melengkapi materi agar lebih sesuai dengan RPS Manajemen Pendidikan Islam, yang mencakup penguatan perspektif Islam, fokus pada ketatalaksanaan, dan pengembangan keterampilan analisis, serta solusi. Kini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai teori-teori kunci yang relevan dengan manajemen pendidikan. Jika kita merujuk pada daftar teori yang telah kita identifikasi sebelumnya, setelah membahas teori hierarki, kebutuhan Maslow, dan teori sistem sosial Goethals dan Guba, teori berikutnya yang sangat penting, khususnya terkait bab 8 adalah kerangka kemitraan sekolah keluarga komunitas dari Dr. Joyce Epstein. Mari kita awali sesi ini dengan memohon rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya hubungan baik antar sesama manusia, tanggung jawab bersama dalam mendidik anak, serta kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Keluarga adalah unit dasar masyarakat, sekolah adalah lembaga pendidikan formal, dan komunitas adalah lingkungan sosial yang lebih luas. Sinergi positif antara ketiga elemen ini adalah kunci terciptanya generasi dan masyarakat yang baik. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membangun masyarakat Madinah atas dasar persaudaraan dan kerjasama yang erat. Para pengelola lembaga pendidikan Islam yang saya hormati, kita semua sepakat bahwa kemitraan antara sekolah, keluarga, dan komunitas itu penting. Namun, bagaimana mewujudkannya secara nyata dan komprehensif? Seringkali upaya kemitraan hanya bersifat sporadis atau terbatas pada beberapa kegiatan saja. Disinilah kerangka kerja 6 tipe keterlibatan yang dikembangkan oleh Dr. Joyce Epstein hadir memberikan panduan yang sangat praktis dan terstruktur. Kerangka ini membantu sekolah untuk melihat kemitraan secara lebih luas dan merancang program yang lebih beragam dan strategis. Mengapa kita perlu menggunakan sebuah kerangka kerja dalam membangun kemitraan? Karena kemitraan itu sendiri bersifat multidimensional. Kerangka kerja seperti model Epstein ini membantu sekolah untuk memahami berbagai dimensi atau cara bagaimana keluarga dan komunitas dapat terlibat dalam pendidikan, melampaui sekadar kehadiran fisik di sekolah atau sumbangan dana. Merancang program kemitraan yang lebih komprehensif dan seimbang, menyentuh berbagai aspek kebutuhan sekolah dan keluarga, mengevaluasi upaya kemitraan yang telah dilakukan secara lebih sistematis. Sudah sejauh mana kita memfasilitasi setiap tipe keterlibatan, mengidentifikasi potensi hambatan yang mungkin dialami oleh kelompok keluarga atau komunitas yang berbeda untuk terlibat, dan mencari solusi untuk mengatasinya. Mari kita sekarang jelajahi secara lebih mendalam 6 tipe keterlibatan menurut kerangka Epstein, beserta contoh praktik dan implikasi manajerialnya di konteks sekolah Indonesia, termasuk LPI. Tipe pertama, parenting, fokus utama. Tipe ini bukan berarti sekolah mengambil alih peran orang tua, melainkan sekolah membantu keluarga untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran, kesehatan, dan perkembangan anak secara umum, serta membantu orang tua memahami tahapan perkembangan anak dan remaja. Contoh praktik di sekolah, mengadakan seminar atau lokakarya parenting dengan tema relevan seperti
pola asuh Islami di era digital. Memahami perkembangan psikologi remaja, strategi membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Pentingnya gizi seimbang, menciptakan kebiasaan, belajar efektif di rumah, menyediakan informasi tertulis atau digital tentang tips pengasuhan, informasi tumbuh kembang, atau sumber daya parenting lainnya. Menawarkan sesi konsultasi dengan guru BK, wali kelas, atau ustadz atau ustadzah bagi orang tua yang membutuhkan dukungan khusus. Bekerja sama dengan lembaga lain seperti puskesmas, BKKBN, atau lembaga konsultasi keluarga untuk program parenting bersama. Manfaat: orang tua merasa didukung oleh sekolah dalam peran pengasuhannya, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, sehingga dapat menciptakan lingkungan rumah yang lebih positif dan kondusif bagi perkembangan anak. Pemahaman orang tua tentang anaknya juga meningkat. Potensi tantangan dan solusi manajemen menjangkau semua orang tua dengan latar belakang dan tingkat kesibukan berbeda. Menjaga agar materi relevan dan sensitif terhadap keragaman budaya atau nilai keluarga. Manajemen perlu memvariasikan waktu dan format kegiatan, menyediakan materi yang mudah diakses dan dipahami, serta membangun kepercayaan agar orang tua nyaman mengikuti program ini. Tipe kedua, communicating. Fokus utama, merancang dan mengelola berbagai bentuk komunikasi dua arah yang efektif, teratur, informatif, dan bermakna antara pihak sekolah dan rumah mengenai program sekolah secara umum, serta kemajuan belajar anak secara individual. Ini adalah fondasi dasar kemitraan. Contoh praktik di sekolah: menggunakan buku penghubung yang efektif, mengadakan pertemuan orang tua guru yang benar-benar dialogis, fokus pada kemajuan anak secara menyeluruh, dan strategi dukungan bersama, mengelola website sekolah agar selalu up-to-date dengan berita, pengumuman, kalender kegiatan, dan informasi penting lainnya. Menggunakan media sosial sekolah secara strategis untuk berbagi kabar baik dan informasi praktis. Mengelola grup WhatsApp kelas antara wali kelas dan orang tua secara efektif dengan aturan main yang jelas. Mengirimkan newsletter sekolah secara berkala. Yang terpenting, menyediakan mekanisme umpan balik yang mudah diakses bagi orang tua dan menanggapi masukan tersebut secara serius. Manfaat: arus informasi lancar dari sekolah ke rumah dan sebaliknya. Kesalahpahaman dapat diminimalkan. Orang tua merasa terinformasi, didengar, dan menjadi bagian dari proses pendidikan anak. Potensi tantangan dan solusi manajemen: kesenjangan akses teknologi atau literasi di kalangan orang tua. Hambatan bahasa, memastikan komunikasi benar-benar dua arah. Menjaga konsistensi informasi antar guru atau staf. Manajemen perlu menggunakan kanal komunikasi yang beragam. Menyediakan informasi dalam bahasa yang sederhana, secara aktif, meminta dan merespons umpan balik, serta memberikan pelatihan atau panduan komunikasi efektif bagi guru dan staf tuh. Tipe ketiga, volunteering. Fokus utama, merekrut, mengorganisir, melatih, dan memberikan apresiasi kepada orang tua atau anggota komunitas yang bersedia. Menyumbangkan waktu dan tenaganya sebagai sukarelawan untuk membantu kegiatan atau program sekolah. Contoh praktik di sekolah: mengundang orang tua menjadi relawan di perpustakaan, menjaga UKS, membantu di kantin sehat, menjadi pendamping kegiatan lapangan atau ekskul, membantu mengawasi ujian, menjadi panitia acara sekolah, atau bahkan menjadi narasumber tamu di kelas berbagi pengalaman sesuai profesi
atau keahliannya. Komite sekolah juga sering berperan mengkoordinir relawan untuk kegiatan tertentu atau penggalangan dana. Manfaat: sekolah mendapatkan tambahan tenaga dan dukungan yang sangat berharga, meringankan beban guru atau staf. Orang tua merasa terlibat secara konkret dan memiliki kontribusi langsung. Hubungan personal antara orang tua dan sekolah menjadi lebih erat. Potensi tantangan dan solusi manajemen: menemukan dan mempertahankan komitmen relawan, menjadwalkan dan mengkoordinasikan tugas relawan agar efektif, memberikan orientasi yang cukup agar relawan memahami tugas dan batasannya, memastikan keamanan. Manajemen perlu membuat sistem pendaftaran dan database relawan, menunjuk koordinator relawan yang jelas, membuat prosedur kerjasama yang simpel, dan yang terpenting, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tulus atas waktu dan tenaga yang disumbangkan relawan. Tipe keempat, learning at home, fokus utama, memberikan informasi, ide, dan panduan kepada keluarga tentang bagaimana mereka dapat membantu dan mendukung proses belajar anak di rumah yang terkait dengan apa yang dipelajari di sekolah. Contoh praktik di sekolah: memberikan panduan tentang kebijakan PR yang jelas, mengadakan lokakarya singkat untuk orang tua tentang cara efektif mendampingi anak belajar sesuai jenjangnya. Misal, tips membacakan nyaring untuk anak PAUD atau SD awal, cara membantu anak mengatur waktu belajar, cara mendukung anak mengerjakan tugas proyek P5, memberikan ide-ide kegiatan belajar sederhana dan menyenangkan yang bisa dilakukan bersama keluarga yang terkait dengan materi pelajaran. Misal, menghitung belanjaan untuk latihan matematika, mengamati tanaman untuk IP, mengunjungi situs sejarah lokal untuk IPS, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran utama yang sedang dipelajari anak agar orang tua bisa ikut mendukung. Manfaat pembelajaran di sekolah diperkuat dan diperluas di rumah. Orang tua lebih memahami apa yang dipelajari anak dan merasa lebih kompeten untuk membantu. Komunikasi guru orang tua tentang akademik menjadi lebih fokus dan konstruktif. Potensi tantangan dan solusi manajemen, persepsi PR sebagai beban tambahan, perbedaan tingkat pendidikan, waktu, atau sumber daya yang dimiliki orang tua untuk membantu anak. Manajemen perlu menetapkan kebijakan PR yang bijaksana. Fokus pada kualitas interaksi, belajar di rumah, bukan sekadar kuantitas tugas. Memberikan panduan bagi orang tua yang sederhana, praktis, dan multibahasa jika perlu. Menekankan bahwa peran utama orang tua adalah memberikan dukungan, motivasi, dan fasilitas, bukan harus menguasai semua materi pelajaran. Tipe kelima, decision making fokus utama, melibatkan keluarga dan komunitas sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan, tata kelola, dan advokasi yang berkaitan dengan sekolah. Contoh praktik di sekolah: mengaktifkan peran komite sekolah atau madrasah secara optimal sesuai fungsinya dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap kebijakan sekolah, program sekolah, RKAS, atau kriteria kinerja sekolah. Melibatkan perwakilan orang tua atau tokoh masyarakat dalam tim-tim pengembangan sekolah. Mengadakan survei atau jajak pendapat secara berkala untuk mengetahui opini orang tua atau masyarakat mengenai isu-isu penting sekolah. Membentuk kelompok advokasi orang tua untuk isu tertentu. Manfaat keputusan sekolah menjadi lebih representatif, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi stakeholder, sehingga dukungan terhadap implementasinya lebih kuat. Akuntabilitas sekolah
kepada publik meningkat. Orang tua dan masyarakat merasa dihargai dan memiliki terhadap sekolah. Potensi tantangan dan solusi manajemen. Memastikan keterwakilan yang adil dalam komite atau forum partisipatif lainnya. Membangun kapasitas komite atau perwakilan orang tua agar dapat memberikan masukan yang konstruktif. Menjaga agar peran partisipasi ini tetap dalam koridor kemitraan yang saling menghormati. Bukan intervensi berlebihan atau pengambilalihan peran manajemen. Manajemen perlu proaktif dalam transparansi informasi, memfasilitasi pertemuan partisipatif secara efektif, serta mensosialisasikan peran dan batasan kewenangan masing-masing pihak secara jelas. Tipe ke-6, collaborating with community fokus utama. Mengidentifikasi, mengkoordinasikan, dan memanfaatkan sumber daya, layanan, serta peluang yang ada di komunitas yang lebih luas untuk memperkuat program sekolah. Memperkaya pengalaman belajar siswa dan mendukung kesejahteraan keluarga. Contoh praktik di sekolah. Menjalin kemitraan dengan puskesmas untuk program UKS, penyuluhan kesehatan, atau screening kesehatan siswa. Bekerja sama dengan aparat keamanan setempat untuk penyuluhan keamanan, lalu lintas, atau bela negara. Bermitra dengan perpustakaan daerah, museum, sanggar seni, klub olahraga, atau pusat sains lokal sebagai tujuan kunjungan belajar atau sumber belajar tambahan. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau industri lokal untuk program magang siswa, kunjungan perusahaan, sponsorship, kegiatan, atau program kewirausahaan siswa. Mengundang tokoh masyarakat, ulama, alumni sukses, atau profesional dari berbagai bidang sebagai narasumber inspiratif. Bekerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan untuk program bakti sosial atau dukungan bagi siswa atau keluarga kurang mampu. Manfaat, pengalaman belajar siswa menjadi lebih kaya, kontekstual, dan relevan dengan dunia nyata. Sekolah mendapatkan akses ke sumber daya, keahlian, dan jaringan tambahan yang mungkin tidak dimilikinya sendiri. Hubungan antara sekolah dan komunitas menjadi lebih erat dan saling menguntungkan. Citra sekolah sebagai lembaga yang peduli dan berkontribusi pada komunitas juga meningkat. Potensi tantangan dan solusi manajemen membutuhkan upaya proaktif untuk memetakan potensi sumber daya di komunitas. Membangun dan memelihara hubungan kemitraan membutuhkan waktu, energi, dan keterampilan komunikasi yang baik. Perlu memastikan adanya keselarasan antara program mitra dengan visi dan kurikulum sekolah. Mengelola aspek logistik dan administratif kerjasama. Manajemen perlu menugaskan personil atau tim khusus untuk fokus menjalin dan mengelola kemitraan ini, serta mengkomunikasikan manfaat kerjasama ini kepada internal sekolah. Melihat ke-6 tipe keterlibatan ini, jelas bahwa membangun kemitraan yang efektif adalah sebuah pekerjaan manajerial yang komprehensif dan strategis. Manajemen sekolah perlu merancang program kemitraan yang menyentuh ke-6 tipe ini secara seimbang, menyediakan beragam pilihan, keterlibatan untuk mengakomodasi keragaman keluarga dan komunitas, serta melakukannya secara terencana, terkoordinasi, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Semua upaya ini, pada akhirnya, harus bermuara pada satu tujuan utama, menciptakan ekosistem pendidikan yang solid dan suportif demi kesuksesan belajar dan perkembangan optimal seluruh peserta didik. Sebagai kesimpulan, kerangka kerja 6 tipe keterlibatan dari Joyce Epstein memberikan peta jalan yang sangat berguna bagi sekolah, termasuk lembaga pendidikan Islam, untuk bergerak melampaui sekadar hubungan formal menuju kemitraan sejati
dengan keluarga dan komunitas. Dengan secara sadar mengelola keenam tipe ini, mulai dari mendukung pengasuhan di rumah, membangun komunikasi efektif, mengelola relawan, memfasilitasi belajar di rumah, melibatkan dalam pengambilan keputusan, hingga berkolaborasi dengan komunitas sekolah, dapat membangun sinergi trisentra pendidikan yang kokoh. Investasi waktu dan energi dalam mengelola kemitraan ini adalah investasi strategis yang akan membawa manfaat berlipat ganda bagi seluruh ekosistem pendidikan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pereratlah tali silaturahim dan ukhuwah antara lembaga pendidikan kami, keluarga peserta didik kami, dan masyarakat di sekitar kami. Jadikanlah kami semua sebagai mitra yang saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan demi mendidik generasi penerus yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.